Di sini akan saya jelaskan panduan pemula menggunakan notebook LM mulai dari sumber, chat, studio, dan kalian bisa tentukan jenis output yang dihasilkan, berbentuk slide, infografis, dan masih banyak lagi lainnya secara gratis. Kita akan bedah fitur utama pada notebook LM ini. Silakan kalian akses notebooklm.google, setelah itu klik Try Notebook LM. Nanti akan dialihkan ke tab baru. Nah, kalian bisa membuat ya notebook barunya dibuat notebook baru ini. Setelah itu, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita close dulu. Untuk fitur utamanya, kalian fokuskan ya. Ada 3 bagian. Yang pertama di sebelah kiri, ini merupakan sumber atau source di mana kalian bisa meletakkan sumber-sumber seperti PDF, website, teks, video, atau bahkan video YouTube juga bisa. Audio juga bisa. Nanti itu akan kalian jadikan sumber untuk kerangka pikir. Yang selanjutnya, di bagian tengah, yang kedua ini adalah chat, di mana kalian bisa mengemukakan ide atau prompt ya, seperti kalian menggunakan chat GPT atau Gemini pada umumnya. Nanti kalian ketikkan aja di bagian sini untuk mulai mengetik. Karena nanti hasil yang di-generate dari source ini akan tertampil pada bagian chatnya. Jadi ringkasannya itu tentang apa? Akan dijelaskan di bagian chatnya. Setelah itu, part yang ketiga, yakni di sebelah kanan, itu adalah studio, yang merupakan output yang menyajikan data kita atau ringkasan yang telah kita berikan. Di sini ada banyak macamnya, mau dibikin slide bisa, ada juga ini video penjelasan bisa, terus juga podcast AI bisa, kerangka pikir, peta pikiran, laporan, kartu tanya jawab AI, kuis, infografis, dan tabel data. Jadi itu adalah fitur utama di mana yang pertama dari source terlebih dahulu kita bisa masukkan source-nya, bisa banyak, itu bisa lebih dari 10. Lalu akan tertampil ringkasannya di bagian sini dan kita bisa masukkan prompt-nya dan akan tertampil output-nya pada bagian studio. Dan kalian bisa pilih jenis output yang ingin dihasilkan. Cara pakainya sebenarnya sangat mudah banget. Mungkin bagi kalian akan terasa sulit karena memang belum mengenal, belum pernah mencoba, dan baru mengetahui interface dari notebook LM. Tapi sejatinya cara pakainya itu sangat simpel. Yang pertama, kita coba untuk masukkan sumber terlebih dahulu. Kita bisa tambahkan sumber ya, seperti ini. Nah, bisa lewat video YouTube. Atau di sini lewat website juga bisa, kalian bisa ketikkan ya, nanti kalian cari di sini. Nah, tapi untuk yang pertama kita akan contohkan dari video YouTube aja. Ini langkah yang paling simpel. Video YouTube dari saya. Nah, di sini ada terkait dengan request nomor rekening cantik dari Blue by BCA. Saya copy linknya, lalu saya paste ya di situs YouTube ini. Kita paste di sini. Oke, kita sudah dapat dan kita sisipkan. Dari sekian banyak sumber, nah saya masukkan satu sumber, nanti akan tertampil seperti ini. Lalu untuk langkah yang selanjutnya akan muncul di chat. Nah, di bagian ini akan dijelaskan terkait dengan ringkasan, di mana sumber ini menjelaskan tata cara mendapatkan nomor rekening khusus atau nomor cantik melalui aplikasi perbankan digital Blue by BCA. Dikenakan biaya layanan sebesar Rp100.000. Pada intinya seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau mengubah-ubah ya, atau terkait dengan customize bahasa, kalian bisa masuk ke bagian setelan. Jadi di sini bahasa outputnya diganti dari default ke bahasa Indonesia. Kita cari bahasa Indonesia. Nah, ini ada bahasa Indonesia. Simpan. Jadi nanti outputnya dalam bahasa Indonesia. Jangan kaget kalau misalkan di sini outputnya bahasa Inggris, kalian belum sesuaikan outputnya. Oke, nah kalian bisa ketikkan prompt-nya ya. Di sini misalkan bagaimana cara dapat nomor rekening cantik Blue by BCA. Misalkan ini adalah prompt-nya. Nanti akan coba dicari ya. Nah, di sini ada beberapa langkah atau stepnya, proses pendaftaran baru, memilih nomor, dikenakan biaya, kustomisasi digit, cek ketersediaan, dan lakukan pembayaran serta penyelesaian. Itu adalah untuk bagian chatnya. Setelah itu, ini sebenarnya sudah berhasil diringkas oleh notebook LM. Nah, kita bisa generate outputnya. Yang pertama, contoh ya, misalkan kita mau buat sebagai slide.
Nah, ini kita tekan slide-nya. Jadi ini adalah slide presentasi AI berdasarkan sumber yang kita input. Di sini ada satu sumber ya. Kalian bisa masukkan banyak sumber, mau 5, mau 10, silakan. Tapi balik lagi bergantung kepada jenis langganannya. Barangkali untuk yang gratis tentu dibatasi dan yang berbayar tentu akan jauh lebih banyak. Kalian bisa subscription di Google Gemini karena memang sudah include Notebook LM. Nah, ini masih di-generate, tinggal tunggu aja. Biasanya butuh waktu sekian detik ataupun sekian menit. Kalau misalkan kalian nggak mau menunggu lama, kalian bisa sambil generate output yang lain. Selain slide, saya mau generate peta pikiran, kerangka berpikir. Jadi ada dua macam yang saya generate. Terus ada laporan. Nah, laporannya nanti bisa disesuaikan. Laporan kalian sendiri, petunjuk arahan, panduan belajar, postingan blog. Saya pilih postingan blog. Jadi sudah ada 3. Terus yang di sini ada infografis. Cukup ya. Jadi saya generate 4 macam output. Di sini ada 4 macam output yang sudah di-generate. Dan yang jadi ini adalah mind map atau peta pikiran. Kita coba cek terlebih dahulu. Kita zoom in, perbesar. Nah, cara request nomor cantik Blue by BCA itu ada biaya layanan, struktur nomor rekening, proses pemilihan, metode bayar, penyelesaian, pendaftaran. Nanti silakan tinggal kalian klik aja untuk memicu kerangka pikir yang baru. Nah, ini adalah kerangka pikir seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Ini namanya kerangka pikir atau peta pikiran atau mind map. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kita tutup atau close. Nah, tinggal kita menunggu beberapa result ya. Nah, ini masih diproses infografis sama slide presentasi. Yang ini blog post atau laporan itu sudah tersedia. Kita coba klik. Kita lihat ya. Nah, ini adalah contoh laporan untuk postingan blog. Nah, ini tinggal kalian copy atau paste aja nanti di website kalian, WordPress, CMS, Blogger, atau apapun itu. Nah, ini salah satu contoh postingan blog yang udah jadi. Nah, ini kalian bisa ekspor ke dokumen, spreadsheet, atau bisa kalian hapus juga. Tinggal kita tunggu slide sama infografisnya. Masih menunggu ya, masih loading sambil kita tunggu sebentar. Yang selanjutnya, infografis itu sudah berhasil di-generate. Kita coba lihat ya, contoh bentuk infografisnya seperti apa. Cara mudah punya nomor rekening cantik di Blue. Nah, kalau misalkan biasanya di media sosial kalian melihat infografis yang bentuknya mirip-mirip seperti ini, kalian perlu ketahui bahwa infografis tersebut tidak jauh-jauh di-generate oleh Notebook LM juga. Jadi lebih simple. Kalian nggak perlu jago desain, kalian nggak perlu pusing-pusing mikir riset apapun, tinggal kalian generate aja di Notebook LM sudah jadi. Nah, ini bentuknya ya. Infografisnya, dan di sini ada Notebook LM-nya di bagian bawah sebagai salah satu source ya. Cara mudah punya nomor rekening cantik di Blue by BCA. Nah, tentukan 8 digit pilihan. Nah, cek ketersediaan nomor, biaya layanan Rp100.000. Lakukan pembayaran melalui BCA Virtual Account dan penyelesaian serta aktivasi. Ini adalah salah satu contoh infografisnya yang bisa kalian posting di media sosial. Yang terakhir, masih menunggu slide. Setelah menunggu agak lama, akhirnya slide presentasi ini sudah jadi. Oke, di sini kita coba tekan. Masih menunggu. Nah, ini kita coba lihat ya. Ini contoh slide presentasi yang dibuat atau di-generate oleh Notebook LM. Yang pertama, slide pertama, desain identitas finansialmu, panduan rekening cantik Blue by BCA. Slide kedua, nomor rekening bukan sekadar angka, ini adalah identitas. Yang ketiga, anatomi rekening cantik 12 digit terstruktur. Yang keempat, mengapa memilih rekening cantik? Terus yang kelima, 3 langkah menuju identitas digital baru. Yang keenam, validasi ketersediaan real time. Yang ketujuh, pembayaran seamless via BCA Virtual Account. Dan yang kedelapan, aset digital personal terlindungi penuh. Dan yang terakhir, yang kesembilan, investasi kecil untuk maksimal.
Nanti kalau misalkan kalian butuh, tinggal download aja dalam bentuk PDF ataupun PowerPoint. Nah, yang perlu kalian ketahui ini sudah jadi semua 4 macam jenis output yang dihasilkan, mulai dari slide, infografis, jenis postingan untuk blog, dan kerangka pikir atau mind map. Tapi dalam penggunaannya tentu notebook LM ini memiliki disclaimer. Walaupun saya sudah berlangganan menggunakan Google AI Plus, tetap masih ada yang perlu kita disclaimer. Yang pertama, disclaimer-nya adalah informasi yang di-generate atau yang dihasilkan oleh notebook LM bisa jadi berbeda atau bisa jadi miss. Maka penting untuk kalian cek secara manual. Contoh simpelnya seperti ini. Berikut adalah contoh presentasi yang dihasilkan oleh notebook LM. Untuk nomor rekening cantik ya dari Blue by BCA itu sebenarnya 12 digit. Tapi di sini dituangkan ke dalam 16 digit. Artinya 4 digit terakhir itu sebenarnya tidak perlu karena hanya 12 digit. Kita coba cek kembali. Nah, ini masih sama ya. Ini 16 digit. Nah, di sini malah dituliskan 12 digit. Jadi, informasi yang dihasilkan tidak konsisten antara slide yang sebelumnya dengan slide yang selanjutnya. Di sini ada 12 digit, sementara yang di-generate ya, contoh dalam gambarnya, ini ada 16 digit. Lalu, yang selanjutnya ada juga typo, yakni ada cek ketersediaan secara real time. Padahal harusnya cek ketersediaan secara real time. Itu adalah salah satu disclaimer yang pertama. Disclaimer yang kedua bisa jadi hasilnya berbeda ataupun dari segi source, chat, outputnya juga berbeda berdasarkan dari jenis langganan yang kalian pilih. Antara gratis yang berbayar tentu akan berbeda. Dijelaskan berdasarkan dari bantuan Google secara langsung ya. Untuk yang penggunaan standar, plus, pro, nah, di sini dapat dijelaskan batas penggunaan bisa berubah-ubah. Jadi di sini notebooknya 100 per pengguna, 200 per pengguna, terus ada source-nya bisa sampai 50 per notebook. Kalau yang saya pakai yang plus itu sampai 100 per notebook. Source-nya itu di bagian ini. Nah, kalian bisa masukkan hingga 100 source atau 100 sumber seperti itu. Terus percakapannya, ringkasan audio, ringkasan video, laporan. Nah, ini. Jadi yang biasa itu cuma bisa generate 10 laporan per hari. Kalau mau lebih dari itu ya otomatis kita harus upgrade atau berlangganan. Kuisnya sama, peta pikiran, deep research. Terus nah ini dibatasi 10 per bulan. Tapi kalau misalkan berlangganan bisa 3 per hari. Infografik ini jauh lebih banyak, lebih tinggi untuk yang berlangganan. Slide, presentasi, dan revisi juga sama. Kalian juga bisa akses ke model Gemini. Seperti itu untuk terkait dengan disclaimer kedua bisa jadi berbeda terkait dengan jenis langganan yang kalian miliki. Antara gratis dan berbayar tentu akan berbeda fiturnya. Jadi bagaimana terkait dengan AI gratisan notebook LM milik Google ini? Apakah kalian masih bingung? Atau kalian masih punya pertanyaan lain? Silakan kalian drop aja di kolom komentar, nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Home Teknologi karena channel ini banyak membahas tentang teknologi, AI, dan masih banyak video-video yang lainnya. Terima kasih udah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain.